Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiur Azmi dengan NPM 10120643 dari kelas H2. Nah, di sini saya akan menganalisis manajemen kualitas dengan menggunakan diagram Fishbone dan diagram Pareto. Sebelumnya, diagram Fishbone ini apa sih? Nah, diagram tulang ikan atau diagram Fishbone adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Nah, sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah Profesor Kaoru Ishika, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943. Nah, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Lalu, diagram Fishbone ini banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi suatu akar penyebab dari suatu masalah dan membantu menemukan ide-ide atau solusi suatu masalah. Nah, lalu ada diagram Pareto. Apa sih diagram Pareto? Nah, diagram Pareto merupakan salah satu dari 7 alat gugus mutu yang sering digunakan dalam pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Nah, urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ini diunjukkan dengan batang grafik tertinggi paling kiri hingga grafik terendah paling kanan. Nah, baik, di sini juga ada diagram Fishbone yang dimana diagram Fishbone ini bisa menemukan sebab akibat di PT Unilever Tbk. Nah, apa sih masalah utamanya? Masalah utamanya ini adalah kenaikannya harga barang di Unilever. Nah, masalah ini kita bisa simpan pada kepala ikan. Lalu, sebab akibatnya kita bisa simpan pada tulang ikan. Nah, di sini ada 6 tulang ikan yang dimana setiap tulang ini berbeda-beda. Masalahnya yang pertama ada material, lalu ada man atau orang, lalu ada bahan, alat, harga, dan lingkungan. Nah, setiap bagian ini pasti mempunyai sebab akibat yang berbeda-beda. Nah, contoh pada material. Apa sih dan kenapa material ini bisa menjadi sebab atau akibat dari masalah tersebut? Nah, yang pertama peningkatan kualitas kemasan. Lalu yang kedua ada kenaikan bahan dan baku. Nah, itu di material. Nah, lalu ada demand atau orang yang dimana man ini merupakan ada tenaga kerja asing. Nah, contohnya pekerja-pekerja dari luar ini masuk kepada PT Unilever ini, lalu menambah karyawan baru. Nah, itu dari man. Lalu ada dari bahan yang dimana menggunakan bahan dari luar negeri. Lalu ada keterbatasan stok dan barang. Nah, lalu yang keempat ada alat yang dimana alat ini mempunyai 3 sebab atau akibat. Nah, yang pertama pembelian alat canggih, lalu bertambahnya mesin, lalu harga maintenance yang mahal. Nah, lalu yang kelima ada biaya produksi. Ada harga, maaf. Yang pertama ada biaya produksi, inflasi, dan uang beredar lebih banyak. Nah, lalu ada yang terakhir lingkungan. Nah, kenapa sih lingkungan? Karena permintaan konsumen yang banyak. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.